Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran IPA kelas 6 tema 2. Hari ini kita akan mempelajari kelanjutan materi sebelumnya, yaitu tentang adaptasi makhluk hidup. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang ciri-ciri khusus pada hewan dan tumbuhan, maka hari ini kita akan mempelajari hubungan antara ciri khusus hewan dan tumbuhan dalam rangka adaptasi makhluk hidup. Jangan lupa untuk sedekah like and subscribe untuk video ini. Apakah adaptasi itu? Adaptasi artinya kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adaptasi ada 3 macam, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Lalu, apakah tujuan adaptasi itu? Tujuan adaptasi adalah untuk menghindari dari kepunahan. Lantas, apa fungsi adaptasi? Fungsi adaptasi ada 3, yaitu yang pertama, untuk memperoleh makanan, untuk menghindari serangan musuh, dan untuk bertahan hidup. Sekarang kita akan membicarakan tentang adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi atau kata lainnya adalah adaptasi bentuk tubuh. Artinya adalah penyesuaian bentuk dan alat tubuh makhluk hidup dengan lingkungannya. Adaptasi morfologi pada hewan adalah adanya perbedaan bentuk paruh pada burung. Bentuk paruh pada burung elang yang pemakan daging akan berbeda dengan bentuk paruh burung pelikan yang pemakan ikan. Perhatikan gambar berikut ini. Lalu, bentuk paruh bebek yang mencari makan di tempat yang becek dan berlumpur akan berbeda dengan bentuk paruh hewan burung pelatuk yang pemakan serangga. Lantas, bentuk paruhnya burung pipit yang pemakan biji juga akan berbeda dengan bentuk paruhnya hewan burung kolibri yang penghisap madu. Perhatikan sekali lagi bentuk paruh beberapa burung berikut ini di dalam gambar. Selain adanya perbedaan bentuk paruh pada burung, adaptasi
adaptasi morfologi pada hewan juga terlihat pada bentuk kaki pada burung yang berbeda-beda. Perhatikan gambar berikut ini. Pada burung kakak tua yang kakinya digunakan untuk memanjat dan memegang makanan, bentuk kakinya seperti ini. Dan akan berbeda dengan bentuk kaki ayam yang digunakan untuk mengais-ngais makanan di tanah. Nah, bentuk kaki elang yang gunanya untuk mencengkeram massa juga akan berbeda dengan bentuk kaki pipit yang berguna untuk bertengger di pohon. Nah, ini adalah bentuk kaki itik atau bebek yang digunakan untuk berenang di air, ada selaputnya. Sedangkan ini adalah kakinya pelatuk, burung pelatuk yang digunakan untuk memanjat pohon. Nah, perhatikan bentuk kaki-kaki burung-burung ini berbeda, bukan? Ini adalah contoh adaptasi morfologi pada hewan. Sedangkan contoh adaptasi morfologi pada tumbuhan adalah tumbuhan dibedakan menjadi 3 berdasarkan tempat hidupnya, yaitu ada tumbuhan xerofit. Apakah tumbuhan xerofit itu? Tumbuhan xerofit adalah tumbuhan yang menyesuaikan diri dengan lingkungan yang kering. Jadi, tumbuhan xerofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah yang kering, contohnya kaktus. Nah, karena kaktus tumbuh di daerah yang kering, maka bentuk tubuhnya kaktus antara lain daunnya berbentuk duri, batangnya tebal, dan akarnya panjang. Jenis tumbuhan yang kedua berdasarkan tempat hidupnya adalah tumbuhan hidrofit, yaitu tumbuhan yang menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berair. Jadi, tumbuhan hidrofit itu tumbuhan yang hidup di air. Contohnya teratai dan eceng gondok. Karena teratai dan eceng gondok tumbuh di air, maka bentuk tubuhnya antara lain mempunyai daun yang tipis dan lebar. Batangnya berongga dan akarnya serabut yang menancap di dasar sungai atau dasar danau. Selanjutnya ada tumbuhan higrofit, yaitu tumbuhan yang menyesuaikan diri dengan lingkungan yang lembab. Contohnya tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Adaptasi yang kedua adalah adaptasi fisiologi atau fungsi kerja tubuh. Artinya, adaptasi fisiologi adalah penyesuaian fungsi organ tubuh bagian dalam makhluk hidup terhadap lingkungannya. Jadi di sini
penyesuaian fungsi organ tubuh bagian dalam antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain akan berbeda-beda. Contohnya, pada manusia, ukuran jantung para atlet rata-rata lebih besar daripada ukuran jantung orang-orang kebanyakan. Contoh adaptasi fisiologi pada hewan adalah adanya hewan herbivora atau pemakan rumput, tumbuhan, ada juga hewan karnivora, pemakan daging, dan hewan omnivora, pemakan segalanya. Contoh adaptasi fisiologi pada tumbuhan adalah tumbuhan yang penyerbukannya dibantu serangga akan memiliki bau yang harum. Yang terakhir adalah adaptasi tingkah laku. Artinya, penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya dalam bentuk tingkah laku. Contoh adaptasi tingkah laku pada manusia, jika terdengar petir, maka manusia akan menutup telinganya dengan kedua tangannya, dan lain-lain. Sedangkan contoh adaptasi tingkah laku pada hewan adalah bunglon akan merubah warna kulitnya sesuai tempatnya berada saat itu. Contoh adaptasi tingkah laku pada tumbuhan terjadi pada putri malu yang mengatupkan daunnya jika disentuh. Lalu pohon jati menggugurkan daunnya di musim kemarau. Tentang adaptasi makhluk hidup dan contoh-contohnya. Semoga ilmu yang telah kita pelajari hari ini bisa dipahami dan bisa menjadi ilmu yang barokah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.